BDMX broker, ooh, we're the ones you can trust. Yeah, we're the real deal. BDMX broker, your trading dreams will fill. No need to search, cause we're the ones to choose. Oke, halo sobat trader, bertemu lagi bersama saya Vincent di BDMX Trading Room. Kali ini saya akan membahas tentang candlestick ya. Jadi candlestick itu banyak banget kan. Nah, cuman di kali ini saya akan membahas beberapa candlestick yang memiliki akurasi yang cukup tinggi. Ya, di antaranya itu ada satu pin bar. Ya, pin bar itu cukup tinggi juga akurasinya. Dan pin bar termasuk kategori single candlestick, oke. Nah, untuk double candlesticknya itu tuh ada yang namanya bullish, bearish, engulfing. Ya, nah itu termasuk kategori yang cukup kuat juga di pola double candlesticknya. Dan di pola triple candlesticknya ini ada yang namanya candlestick yang namanya patternnya tuh morning star dan evening star. Dan itu juga cukup kuat untuk cukup kuat akurasinya ya, yang bisa menghasilkan profitnya itu cukup tinggi hanya menggunakan candlestick aja. Oke, kali ini kita akan langsung membahas ke dalam ini ya, ke dalam chartnya. Bentar dulu. Nah, yang pertama itu pin bar. Pin bar itu bentuknya tuh seperti apa ya? Kayak hammer tapi bukan hammer juga ya. Itu biasanya itu bisa dilihat dari dua candle gini nih. Ya. Syarat yang pertama itu shadow-nya harus minimal 2 kali lebih panjang dibandingkan ukuran bodinya. Contohnya misalkan gini. Kalau misalkan bodinya cuma 3 pip, ya, cuma 2-3 pip bodinya. Nah, berarti shadow-nya itu adalah minimalnya adalah 6 pip. Ya. Jadi shadow-nya 6 pip, bodinya 3 pip. Nah, itu valid, ya. Itu valid. Gitu. Jadi kalau misalkan sama, apakah boleh? Enggak ya. Enggak boleh dan enggak bisa juga. Nah, contoh pin bar bagaimana sih? Ya. Ada bullish pin bar, ada bearish pin bar. Oke. Jadi, biasa pin bar itu muncul di akhir arah ya, atau akhir suatu tren. Nah, ini kita cek dulu ke belakang apakah ada. Ini mirip ya, mirip. Ini mirip nih ya. Di sini nih. Ini satu dan ini satu. Ini adalah gold di time frame M15 ya. So USD di M15. Nah, seperti ini nih. Ini pin bar itu sebenarnya kepanjangan dari Pinocchio bar ya. Nah, jadi shadow-nya panjang itu dimiripkan seperti hidung Pinocchio. Itu asal usulnya dari situ. Nah, kalau di sini misalkan kita lihat nih, ini ya, contoh yang hari ini. Hari ini ada banget nih M15-nya bagus banget. Di sini ada pin bar, di bawah juga ada pin bar. Oke. Nah, apakah pin bar harus ada candle berikutnya, harus ada valid atau misalkan ada bentuk candle yang apa ya, yang kriteria tertentu? Enggak ya, enggak harus. Gitu. Nah, ini pin bar ini valid pada saat seperti ini nih. Ini ya. Kita lihat nih, ini 3409 open close-nya ya. Close-nya 3409, lalu kita tarik ke sini hitung. Ini ada sekitar 49 pip ya, atau 4,9 poin untuk shadow-nya atau shadow atasnya ya. Nah, untuk bodinya berarti harus tengahnya ya. Ini ada di 16 pip ya. Tadi shadow atasnya 49 pip, lalu bodinya 16 pip. Nah, ini termasuk valid pin bar ya. Valid pin bar. Lalu entry-nya bagaimana? Entry yang baik itu adalah menunggu konfirmasi candle, satu candle ya. Contoh kayak gini nih. Nah, validnya candle tersebut tidak boleh dilewatin. Jadi ketika ada pin bar ya, ketika ada pin bar, ini tarik aja nih. Seperti ini. Tandain si candlesticknya ya, tanda candlesticknya, lalu kita tunggu bagusnya tunggu sampai di breakout. Kayak gini contoh di breakout, lalu kita bisa open sell di sini dan masuk ke bawah kan, running profit panjang banget tuh, pas gitu ya. Jadi ini valid pin bar. Kalau misalnya kayak gini, apakah valid pin bar? Enggak ya. Ini ada lagi polanya, tapi ini bukan pin bar. Kalau pin bar itu shadow-nya di atas, tapi posisinya ada di atas. Oh, ini kan shadow-nya di atas ya, shadow di atas, tapi dia ada di bawah posisinya, dan ini nggak valid. Ini maksudnya kategori dengan bullish ya, bullish pin bar gitu. Nah, untuk bearishnya gimana? Untuk bearishnya ini ada lagi
apakah harus ada shadow atas? Bebas ya. Tapi shadow atas juga nggak boleh terlalu besar. Gitu. Semakin nggak ada shadow itu semakin bagus juga. Contoh kayak gini. Ini lalu ke sini ya, kita tanda ini. Oke, kita tanda ini. Hitung dulu shadownya. Ini pasti kan kalau kelihatan juga udah pasti apa namanya? Udah pasti panjang shadownya kan. Shadownya di sini 3329 ke 3320 ini ada 95 poin apa? 95 pip ya atau 9 poin setengah gitu. Nah, di sini ini tuh ada 95 pip untuk shadownya doang tuh. Bayangin shadownya aja 95 pip. Ini bodinya ada di 10 pip doang. Ya, artinya apa? Artinya ini valid nih. Kayak tadi, ya, kayak tadi. Tandain atas dan bawahnya, lalu tunggu candle yang keluar dari area pin bar tersebut seperti ini. Ini langsung bagus, tegas dia ke atas. Setelah itu kita apa? Buy aja, ya. Kita buy di sini, buy. Nah, karena segini kita buy. Nah, untuk stop lossnya di mana? Untuk stop lossnya ada di area di bawah dari shadow pin barnya tadi. Di low-nya ya, ada di sini nih. Nah, sedikit aja. Jadi jangan pas di sininya, tapi kasih toleransi jarak ke bawah dari shadownya. Begitu, itu adalah bearish dan bullish pin bar ya. Lalu apakah ini tuh biasanya ada orang yang harus sesuai gitu ya candlesticknya. Kalau misalkan dia bullish, ini jadinya bearish. Kalau misalkan ininya bullish, ini pun jadi ini bullish ya. Ini harus bullish juga. Cuman sepengamatan saya itu nggak selalu begitu gitu, nggak selalu begitu. Contohnya mana lagi ya, kita cek dulu. Nah, contohnya ada lagi nggak? Kayaknya jarang banget ya, jarang saya pin bar itu valid. Apa ketemu itu jarang banget, tapi makanya setelah ketemu valid langsung. Syaratnya ada di ujung. Nah, kayak gini nih contohnya ya. Ini juga pin bar sama nih ya, ketika ada shadow atas lebih panjang dibandingkan bodinya, ini valid ya. Ini yang saya tandain valid nih. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman. Ketika di breakout ini ya, di breakout ya, ini di breakout, kita tanda lagi, tandain ya. Kita di breakout nih. Ini setelah di breakout kita sell, oke? Bentar dulu, saya ini dulu nih biar jelas. Yang mana sih? Nah, ini nih ya. Ini valid nih. Ya. Ketika setelah di breakout di sini, lalu kita ambil posisi sell. Ambil posisi sell, tapi stop lossnya yang saya bilang tadi ada di atas dari shadow. Oke. Nah, di sini ini nggak langsung turun kan? Nggak langsung turun, tapi dia ke atas dulu tuh. Ya. Dia ke atas dulu dan dia nggak berhasil breakout dari high shadownya dan dia ke bawah tas gitu. Nah, untuk pasang TP-nya gimana? Untuk pasang TP-nya bisa menggunakan 1:1 ya. Jadi kalau misalnya stop loss-nya kayak misalnya di sini, contoh ya, contoh case yang udah terjadi nih. Contoh kita sell di sini ya. Misalnya di sini nih 3306 ke sini berarti berapa? 16 poin kan? 16 poin atau 160 pip stop loss-nya. Lalu untuk TP-nya di mana? Sama 160 pip juga. Nah, ini kan kena ya. Kena TP-nya juga kan. Begitu. Itu untuk pin bar ya. Lalu yang kedua adalah bullish dan bearish engulfing. Bullish dan bearish engulfing itu double candlestick ya, termasuk kategori double candlestick yang dimana itu membutuhkan dua candlestick untuk melihat apakah pola tersebut valid atau enggaknya. Oke. Dan biasanya ini tuh dia ada di area support dan resistennya. Contohnya, kita cari contohnya coba. Mana ya? Yang cukup valid. Sebenarnya kalau misalkan kayak gini banget, ini juga valid ya sebenarnya ya. Ini valid menjadi bearish engulfing. Cuman saya nggak terlalu suka dengan pola bearish engulfing kayak gini. Kenapa? Karena terlalu besar untuk dia memakannya dan akhirnya ke area stop loss-nya itu cukup jauh. Oke. Jadi saya abaikan kalau misalkan kayak gini. Gitu. Nah, ini ada nemu nih bagus nih ya. Ini ada nemu bagus.
Kita lihat mana kotak. Nah ini ya. Nah ini nih. Ya. Nah cekolakin ini 2, 1 dan 2 ini valid bilis engulfing. Ya. Bilis engulfing itu syaratnya itu adalah dia memakan dari body sebelumnya. Ya. Dia memakan dari body sebelumnya. Contoh kayak gini nih. Nah, kayak gini ya. Ini kan body sebelumnya dimakan ya. Ini kecil, lalu body selanjutnya dia makan kan. Ya. Dimakan gitu loh, dihabisin sama si body ini tuh. Ada aturan yang harus shadownya juga ditembus, di breakout. Ada aturan juga yang nggak mesti shadownya, yang penting bodinya doang. Body sama ini dimakan sama ini. Ya. Banyak sih, banyak pengembangannya bilis engulfing itu. Tapi menurut saya adalah yang begini cukup bagus karena lebih kuat ya, lebih kuat. Karena dari shadow terakhirnya, shadow yang kendala sebelumnya udah dimakan sama ini. Artinya apa? Bullish udah terkalahkan dengan biris gitu. Nah, ini contoh satu kayak gini. Yang contoh keduanya yang tadi saya bilang. Ini shadownya nggak kehitung ya. Shadow di sini nggak kemakan, tapi bodinya dia kemakan sama ini. Ini pun valid sebagai biris engulfing. Oke teman-teman ya, ini pun valid sebagai biris engulfing karena body di sini udah kemakan oleh birisnya. Jadi ada 2 tuh, ada 2 kriterianya tuh. Dua-duanya sama-sama valid dan sama-sama cukup bagus juga kok untuk di-entryin. Nah, syarat entry-nya adalah kalau misalnya biris engulfing, dia muncul di resisten dan itu di akhir dari kenaikan uptrend. Contoh ini uptrend, kalau udah muncul biris engulfing di sini dan ini menjadi ancang-ancang untuk kita sell. Oke, nah di sini kita bisa ambil nih. Apakah harus tunggu candle konfirmasi? Nggak mesti ya, nggak mesti. Kalau misalkan biris engulfing itu nggak mesti nunggu candle konfirmasi, langsung aja, gas aja. Jadi saya di candle berikutnya, contohnya, contoh kayak gini, ya. Langsung saya pada saat pergantian candle di sini nih. Nah stop lossnya ada di atas sini, oke. Stop lossnya ada di atas sini nih, sama kayak tadi. Pastikan stop loss itu selalu ada di high dari candle pola biris engulfingnya. Jangan pada saat di high-nya banget, ya. Selalu di atas dari situnya. Ini pun sama, ya. Ini pun sama. Di sini kan kita set di sini, stop loss jangan pendek di sini enggak, tapi ke atasnya. Terus dia lari ke bawah. Turun ke bawah. Ini juga sama nih. Ini valid ya. Ini valid sebagai biris dan biris engulfing. Oke, sekarang kita contoh bullish engulfingnya. Apakah bullish engulfingnya ada? Ada, ya. Ada. Mana? Quotes gitu. Nih, kelihatan jelas. Nah, ini ya. 2 kali ini 1 dan 2. Nggak ada aturan shadownya ya. Ingat bullish dan biris engulfing itu nggak ada aturan shadownya. Itu hanya dari bodinya doang. Ketika body biris dimakan oleh candle bullish, dimakan oleh body bullish ya, dan berada di support, maka itu valid banget. Contoh kayak gini, ini kan kita tahu ya support ya 1, 2, 3 nggak ada pola-pola apa namanya, nggak ada pola-pola pembalikan di sini. Di sini nggak ada, ini kurang bagus juga. Akhirnya di sini muncul bullish engulfing, nah ini bagus, langsung kita buy di candle berikutnya. Nggak mesti nunggu konfirmasi dulu, nggak mesti, langsung aja buy. Nah, ini kan, oke kan, buy. Langsung lari dia, tas terbang. Simple banget, cuman pakai candlestick doang. Stop loss mana? Stop lossnya di sini, di bawah dari sini, ya. Jadi kita tandain ini sebagai low-nya dan ini sebagai ini, nggak pakai high sih. Kalau bullish engulfing tuh udah aja langsung kayak gini nih, ya. Ini di breakout, nah kayak gini nih. Ini low, ini high-nya. Di breakout lalu dia terbang. Begitu ya, buat apa namanya, buat gold. Dan bagusnya emang di gold sih. Mata uang lain bagus nggak? Bagus, cuman banyak noise-nya. Kalau gold tuh tegas, ya. Kalau gold itu tegas. Jadi yang pola kedua bullish dan biris engulfing sudah dipraktekkan, sudah dijabarkan. Oke. Terima kasih untuk sudah menonton video ini sampai habis. Semoga membantu. Dan apabila ada pertanyaan boleh komen di video ini. Dan apabila ada materi yang mau di request atau mau dibahas juga boleh komen di video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan
nyalakan notifikasinya biar Bapak Ibu nggak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Saya Vincent, pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.